Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ikhwatu fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat As-Saff, Rasulullah SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, "Salasatun yadhakullah ilaihim." Ada tiga kelompok, tiga orang yang Allah tersenyum kepada mereka. Sedangkan dalam Musnad Imam Ahmad dalam bab yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahika rabbika ilal 'abdi fid dunya." Ketika Rabb kamu Allah Azza wa Jalla tersenyum terhadap seorang hamba di dunia, pada hisab alaih, maka dia tidak akan mendapatkan hisab perhitungan oleh Allah Azza wa Jalla subhanahu. Ikhwatu billah rahimakumullah. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun yaqumu minal lail, yakni seorang laki-laki yang ketika dia bangun malam, dia bertahajud, dia sujud, dia qiyamul lail, dia salat malam karena Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah wal qaumu idza sufu lis-shalah. Suatu kaum yang ketika dia akan menegakkan salat berjamaah, dia lurus dan rapat sholatnya. Ikhwatu billah rahimakumullah. Kenapa bisa? Mereka satu kaum yang sholatnya lurus dan rapat mendapatkan senyum, kebahagiaan dan jauhkan dari hisab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena permasalahan lurus dan rapat sholat inilah yang kerap kali diabaikan, kerap kali dilupakan, bahkan tidak diperhatikan oleh kaum muslimin sehingga mereka sangat meremehkan tentang hal ini. Sedangkan baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang pertama beliau menjadikan perhatian khusus dalam urusan sholat berjamaah, pastikan saf makmumnya lurus dan rapat, dan beliau selalu menghadap makmum ketika beliau akan mengimami sholat. Bagaimana Imam Abu Daud menjelaskan nomor hadis 662 yang disahihkan oleh Al-Albani. Aqbala Rasulullah SAW 'alan nas biwujuhihi. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau akan mengimami suatu kaum atau kaum muslimin, beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya. Beliau perhatikan persis, beliau pastikan kalau lurus dan safnya itu sudah sesuai, maka beliau baru memulai sholat. Ini yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika beliau diamanahkan menjadi imam, beliau tidak menghadap ke arah makmum, tetapi membelakangi makmum. Yang kedua, urusan saf lurus dan rapat inilah yang menjadikan sebab Rasul tidak akan memulai sholat. Beliau tidak akan bertakbiratul ihram ketika petugas kaum muslimin yang diangkat oleh Nabi pada saat itu, Umar bin Khattab, yang untuk meluruskan dan merapatkan saf, kembali ke depan memastikan saf kaum muslimin sudah lurus dan rapat. Sehingga suatu saat Umar pernah meluruskan dan merapatkan saf kaum muslimin. Ada salah seorang sahabat yang lebih ke depan dadanya. Maka Umar berkata, "Hei saudaraku, kalau engkau tidak mundur dan tidak melurus dan merapatkan safmu dengan saudaramu, maka pedang Umar bin Khattab yang akan meluruskan dan merapatkannya." Masya Allah, betapa pentingnya lurus dan rapat saf dalam sholat berjamaah, sampai Rasul mengangkat seorang laki-laki yang bernama Umar bin Khattab untuk menjadi petugas yang meluruskan dan merapatkan saf dalam sholat berjamaah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah dalam Musnad Abi Syaibah juz 1 nomor hadis 317. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukabbiru hatta ya'tihi rijalun qad kulluhum bi iqamatis subuh. Adalah baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau tidak akan memulai takbiratul ihram untuk memulai sholat sehingga datang seorang laki-laki yang dia sudah memastikan seluruh saf kaum muslimin sudah lurus dan rapat, yakni Umar bin Khattab. Ikhwatu billah rahimakumullah. Hal ini kami dapati di pesantren kami Al-Fatah Lampung Muhajirun yang menegakkan perintah Allah dan Rasulnya. Ada petugas yang khusus untuk meluruskan dan merapatkan saf dari awal hingga akhir, baru melaporkan kepada imam sholat, barulah imam bertakbiratul ihram. Ikhwatu billah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwasannya salah satu keutamaan mereka yang meluruskan dan merapatkan saf, sholatnya akan menjadi sempurna. Bagaimana Imam Bukhari dalam hadis nomor 650 dan Imam Muslim dalam hadis 438, Rasulullah SAW
SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Lurus dan rapatkan saf kalian, karena lurusnya dan rapatnya saf kalian adalah bagian dari kesempurnaan salat. Maka dipastikan mereka yang celah-celah salatnya renggang, kemudian tidak lurus, tidak rapat, maka salatnya tidak akan sempurna. Karena dalam urusan salat Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Pada masa Rasul dan para sahabat yang menjadi makmumnya, mereka lurus dan rapatnya bagaimana lurus dan rapatnya para malaikat yang berbaris di depan Allah Azza wa Jalla. Hal ini tegaskan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Muslim nomor hadis 430, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha." Maka luruskan dan rapatkanlah saf kalian ketika akan sholat, sebagaimana lurus dan rapatnya saf para malaikat, barisan para malaikat di sisi Tuhan mereka atau Rabb mereka. Fakulna, maka kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha?" Lalu bagaimana ya Rasulullah lurus rapat barisannya para malaikat di sisi Rabb mereka? Qala, maka baginda besar Muhammad SAW bersabda, "Yutimuna sufuful awal." Maka mereka para malaikat mensempurnakan, meluruskan, merapatkan saf yang pertama, barisan pertama. Wa yatarasuna fis saf, dan mereka meluruskan saf 1 sampai akhir sesuai dengan barisan yang sempurna, lurus dan rapat. Subhanallah. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian ternyata yang menjadi sebab perselisihan kaum muslimin hari ini, yang menjadi sebab permusuhan di antara kaum muslimin hari ini, salah satunya adalah penyebabnya ketika saf mereka ada celah, ketika saf mereka tidak lurus, ketika saf mereka ada renggang satu dengan yang lainnya. Yang ini banyak terjadi di masjid-masjid kaum muslimin ketika mereka sholat berjamaah, tidak mau meluruskan dan merapatkan saf dengan saudara ikhwan yang satu dengan yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Daud dalam hadisnya nomor hadis 662, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum." Tegakkan, luruskan, rapatkan saf kalian. Rasul mengulanginya 3 kali. "Wallahi la taqimunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Demi Allah, jika kalian tidak meluruskan, tidak merapatkan saf-saf kalian, maka sungguh Allah akan memperselisihkan, akan menjauhkan antara hati-hati kalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah sebab kenapa kaum muslimin sampai hari ini satu dengan lain saling bermusuhan, saling berselisih, saling silang pendapat, karena memang dalam sholat saja mereka sudah berjauhan, mereka tidak merapatkan, tidak mau mempersatukan dalam sholatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebab tersambungnya rahmat Allah dengan seseorang, bahkan dengan suatu kelompok atau suatu masyarakat, adalah karena lurus dan rapatnya saf, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Abu Daud nomor hadis 666 yang disahihkan oleh Al-Albani, "Aqimu sufufakum." Tegakkan, luruskan dan rapatkan saf-saf kalian dalam salat. Fa innama tasufuna kama tasuful malaika. Maka sesungguhnya kalau kalian berbaris dalam sholat, berbarislah kalian sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Wahadu bainal manakib, dan rapatkan di antara bahu-bahu kalian satu dengan lainnya. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah di antara jarak-jarak kalian, jangan sampai renggang, jangan sampai ada jarak, lurus dan rapat, itu perintah. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan berlemah lembut terhadap tangan-tangan saudara kalian. Kalau saudara kita berjauh dalam saf, gandeng dia, ajak dia, mari dekatkan, rapatkan dengan kami supaya Allah merahmati kita. Wala tadaruna fi furjati syaitan, dan janganlah memberikan ruang untuk syaitan yang ada di celah-celah kita. Wa man shalla shaffan, barang siapa yang menyambungkan saf dengan saudara satu dengan yang lainnya, sallallahu biha, maka Allah akan menyambung dengan rahmat kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Wa man qata'a shaffan, tapi siapa yang memutuskan saf, ada jarak berjauhan dengan satu dengan lainnya, kakinya tidak rapat dengan ikhwannya, dengan saudaranya, kata Allah, maka Allah memutuskan rahmat di antara mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ikhwatu billah rahimakumullah. Kemudian yang keenam,
Kenapa kita masih lurus dan rapat dalam sholat kita? Karena dengannya lah Allah akan membangunkan rumah untuk kita di dalam surga. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib dalam halaman 505, Rasulullah SAW bersabda, "Man saddu furjata banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajat." Barang siapa yang menutup celah, merapatkan saf dalam salat, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga dan Allah akan mengangkat derajat dia di surga. Subhanallah. Ikhwatu fillah, mari sama-sama sekali lagi kami tegaskan betapa pentingnya lurus dan rapat saf dalam sholat yang selama ini kaum muslimin abaikan, kaum muslimin remehkan, bahkan banyak yang alergi untuk menyambungkan saf dengan sesama ikhwan, sesama kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, Allah dan para malaikatnya berdoa untuk mereka yang mau meluruskan dan merapatkan saf satu dengan yang lainnya di antara sesama saudara muslim. Bagaimana ditegaskan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib hadis 501. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusilluna as-susul." Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka berdoa kepada orang-orang yang mau meluruskan, merapatkan, menyambung saf dengan sesama saudara muslim. Maka mari sama-sama jangan sia-siakan keutamaan, kemuliaan dan pentingnya lurus dan rapatkan saf dalam sholat. Bagi mereka yang diamanahkan menjadi imam sholat, pastikan mengikuti pola cara Rasulullah SAW menuntun kepada kita, menghadap ke arah makmum, lihat saf kaum muslimin, ingatkan sawwu syuhufakum fa inna taswiyatas syuhuf min iqamatis sholat. Dan bagi mereka yang menjadi makmum, pastikan dia menempatkan dirinya untuk lurus dan rapat agar rahmat Allah, agar Allah sambung hubungan mereka, hati-hati mereka, kasih sayang mereka dalam sholat berjamaah. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan muslimin miniatur terkecilnya adalah dalam sholat berjamaah. Ketika mereka lurus dan rapat, itulah persatuan yang erat dan kuat. Tapi ketika mereka renggang dan berjauhan, maka Allah akan menjauhkan dan merenggangkan di antara hati-hati mereka. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan hidayahnya, petunjuknya, inayahnya, pertolongannya untuk menegakkan sholat dengan lurus dan rapat dalam shaf sebagaimana shaf para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum